Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Putra Zakaria dengan NPM 2021911184. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Sistem Informasi Pendidikan dan Ketetausahaan Sekolah. Dari bab 1, yang pertama pendahuluan. A. Latar belakang. Administrasi ketetausahaan merupakan subsistem organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi sekolah. Kegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Bila dilihat dari pengertian di atas, maka tata usaha tidak hanya menyangkut kegiatan surat menyurat saja, akan tetapi juga menyangkut semua bahan keterangan dan informasi yang berwujud warkat. Ketetausahaan menjadi penting karena ketetausahaan dapat membantu dan mempermudah subsistem yang lain, seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi personal, dan lainnya. Dalam hal ini ada istilah yang disebut dengan mekanisme bantu. Artinya, kegiatan ketetausahaan dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan atau kepala sekolah dalam hal ini dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi dengan data yang diperlukan. B. Rumusan masalah. 1. Apa definisi manajemen informasi? Yang kedua, bagaimana klasifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan? Yang ketiga, apa definisi dan fungsi tata usaha sekolah? Yang keempat, bagaimana klasifikasi pekerjaan petugas tata sekolah? Yang kelima, bagaimana mekanisme pengumpulan data persekolahan? Yang C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi manajemen informasi. Yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui definisi dan fungsi tata usaha sekolah. Yang keempat, untuk mengetahui klasifikasi pekerjaan petugas atau tata usaha sekolah. Yang kelima, untuk mengetahui mekanisme pengumpulan data persekolahan. Bab 2, pembahasan. A. Definisi manajemen informasi. Manajemen informasi didefinisikan sebagai koleksi atau pengumpulan pengelolaan informasi, salah satu atau lebih sumber dan distribusi dari informasi tersebut ke satu atau lebih pengguna. Menurut Hinton pada tahun 2006, manajemen informasi sampai dengan pemanfaatannya untuk mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Karakteristik dari manajemen informasi adalah getting the right information to the right person at the right place at the right time. It does not, however, address the question of what constitutes the right information, atau memberikan yang tepat kepada pihak yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Pemberian informasi yang disampaikan tidak selalu menjamin bahwa informasi itu benar. Maka untuk menjawab pernyataan informasi yang tepat tersebut dalam menggunakan filosofi manajemen informasi, caranya adalah dengan mengetahui untuk apa informasi tersebut dikumpulkan, mengetahui apa yang harus dilakukan dengan informasi pada saat mendapatkannya, mengetahui informasi apa saja yang dimanfaatkan, dan mengetahui bagaimana nilai dan hasil aktivitas tersebut. Menurut G. Russell Swanberg, manajemen informasi dapat dideskripsikan sebagai suatu proses pengelolaan data di mana di dalamnya mencakup aktivitas mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi, sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.
Klasifikasi ruang lingkup. Isi laporan pendidikan. Ruang lingkup pendidikan. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena dalamnya banyak segi-segi atau yang ikut terlibat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan sebagai berikut. 1. Anak didik atau siswa, yaitu merupakan objek terpenting dalam pendidikan. 2. Dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan yang dilakukan pada saat pembelajaran. 3. Pendidik, yaitu subjek yang melakukan pendidikan atau yang mengajarkan. 4. Materi pendidik, yaitu bahan atau pengalaman belajar, ilmu atau materi. Yang kelima, metode pendidikan, yaitu cara yang paling tepat dilakukan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan bahan atau materi kepada anak didik atau siswa. 6. Evaluasi pendidikan, yaitu cara untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan belajar dan mengajar. 7. Alat-alat pendidikan, yaitu alat-alat yang digunakan pada saat melaksanakan pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dalam pendidikan. Yang ke-8, lingkungan sekitar, yaitu keadaan ini sangat berpengaruh terhadap peserta didik atau siswa. C. Definisi dan fungsi tata usaha sekolah. Definisi tata usaha. Tata usaha adalah hal penyelenggaraan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengumpulan data, termasuk dalam hal keuangan dan lainnya, dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun negara. Menurut Nawawi dan Martini pada tahun 1996, tata usaha ialah kegiatan menghimpun, mencatat, menyimpan, menggunakan, serta mengirim berbagai data informasi yang berguna untuk mewujudkan tugas pokok organisasi. Menurut De Liang Jie pada tahun 1996, tata usaha ialah rangkaian aktivitas pencatatan, penggandaan, penghimpunan, pengelolaan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai macam keterangan yang dibutuhkan dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi tata usaha. Dalam menjalankan tugasnya, tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan informasi. Yang kedua, pelaksanaan urusan keuangan. Yang ketiga, koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan. Yang keempat, penyusun organisasi dan tata laksana. Yang kelima, pengelolaan urusan kepegawaian. Yang keenam, penyusunan peraturan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan urusan keterusaan rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang milik organisasi atau instansi. Klasifikasi pekerjaan petugas tata usaha sekolah. Tugas tata usaha sekolah. Yang pertama, menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, mengelola administrasi sekolah. Yang ketiga, pengurusan dan pelaksanaan administrasi atau sarana prasarana sekolah. Yang keempat, penyusun administrasi kesiswaan. Yang kelima, penyusun administrasi kurikulum. Yang keenam, penyusun administrasi kepegawaian. Yang ketujuh, penyusun administrasi humas. Dan yang ke-8, penyusun administrasi ketatausahaan. Selanjutnya adalah mekanisme pengumpulan data persekolahan. Untuk mekanisme pengumpulan data persekolahan bisa lihat dari gambar di atas.